Halo guys. Hai semuanya, apa kabar? Aduh. Jadi hari ini kita ngebahas tentang tips anti bokeh ala Ratu Sofia ya. Jadi aku itu dulu bokeh banget, benar-benar sebokeh itu. Sebelum jadi artis. Itu benar-benar bokeh, tau gak? Sebokeh itu kayak apapun yang mau dibeli itu gak segampang itu aku dapetin. Kalau sekarang kan insya Allah bisa, insya Allah dapet gitu kan. Karena memang alhamdulillah lagi rezekinya kan. Nah jadi kalau untuk bokeh itu apa ya, bokeh itu gak ada duit gitu ya kan, lagi gak ada duit gitu. Nah jadi sekarang pun walaupun aku ada rezeki alhamdulillah, aku tuh tetap nyimpen duit. Nah jadi tuh gini, aku tuh setiap uang gajian aku itu aku sisihkan buat mama, buat papa. Terus ada juga yang buat aku tuh cuman palingan aku cuman minta 100.000 buat jajan, itu doang. Karena aku biasa kalau minta karena kan aku nggak megang duit nih, aku paling cuma minta 100.000 buat jajan, itu tiap nggak tiap hari juga sih, tiap aku pengen aja. Jadi duit yang lain itu aku kasih ke mama sama papa, taruh di ATM gitu kan. Nah itu mereka yang simpen, mereka yang ngurusin gitu. Jadi aku kalau minta apa-apa tinggal minta aja gitu, dan aku nggak megang duit sama sekali, aku sih gitu. Terus kalau misalnya tips anti bokeh apa ya, ya kalian pinter-pinter ngelola duit sih menurut aku. Ngelola duit kayak papaku sama Lala tuh pinter banget tuh ngelola duit. Jadi mereka tahu mana yang duit yang untuk kebutuhan, mana yang untuk main, mana yang untuk foya-foya gitu. Terus nggak selalu harus foya-foya sih, karena kan kita harus bersyukur apa yang ada gitu kan. Aku tuh juga orangnya kan nggak terlalu beli barang mahal gitu sih, yang kayak ya udah secukupnya aja. Tapi kalau misalnya lagi pengen mungkin aku bisa beli gitu loh. Kalau misalkan lagi jerawatan tuh bener breakout ya? Harus hemat ya tuh ya, harus hemat ya tuh. Hemat boleh tapi jangan terlalu hemat, jatuhnya pelit. Aku itu tipe orang yang kalau misalnya royal, aku tuh tipe orang yang royal banget. Misalnya kayak jalan sama temen atau jalan sama saudara gitu, aku tuh nggak bisa kalau nggak ngeluarin duit gitu, kayak nggak tahan gitu. Karena kayak ya kalau kita ada rezeki apa salah gitu loh. So aku paling nggak bisa kalau bayar, misalnya nongkrong nih terus bayarnya tuh kayak sendiri nggak bisa. Aku tuh mau bayar kayak satu orang yang bayar gitu. Nah, tapi biasanya aku gitu, atau nggak teman aku gitu. Aku tuh maunya kayak gak usah PT-PT lah gitu, ribet banget gitu loh, udah tinggal bayar aja, gak usah ribet gitu. Terkadang aku juga gitu, kayak langsung bayar nih, aku kasih ATM gitu loh. Kapan main ke Jogja nanti kan masih PPKM, ini PPKM aja maju lagi men. Cara ngehemat gimana tuh, aku nggak pandai ngehemat. Aku juga sebenarnya gak bisa banget ngehemat, yang bisa ngehemat tuh Lala sama Papa. Kalau aku tuh nggak bisa ngehemat, aku tuh anaknya tuh sebenarnya boros ya, makanya. Tapi tuh kadang yang nahan untuk aku nggak beli tuh apa sih, makanya karena ada yang ngontrol gitu. Kalau duitnya aku pegang sendiri itu pasti bakal habis cepet, karena aku tuh gatel kayak pengen beli aja gitu. Tapi biasanya tuh yang aku beli tuh kebutuhan gitu loh. PPKM sebulan dicicil tuh 2 minggu. Iya, parah bet. Itu lagi sama siapa? Sama Bulan. Harus mendapatkan kebutuhan dan keinginan. Iya, harus kebutuhan dulu. Kayak misalnya waktu itu awal-awal syuting aku beli mobil ini yang gede, itu emang kebutuhan buat kita sekeluarga kan, karena ini mobilnya emang gede, segede parah gitu tuh. Kalian bisa lihat yang bener-bener fan gitu kan. Nah terus kemarin itu aku butuh banget mobil kecil karena aku bentar lagi udah mau punya SIM sama KTP. Nah terus aku mau belajar mobil juga. Kalau belajar pakai mobil itu ribet banget. Terus jadi akhirnya papa beliin aku mobil yang kecil tuh, yang kemarin yang kepalanya kepala ada sunroofnya tuh. Itu kan sesuai kebutuhannya. Sebenarnya aku tuh nggak maksa papa untuk beli mobil buat aku waktu itu, cuman waktu itu aku cuma bilang pengen deh ada mobil kecil gitu kan. Terus kata papa ya udah nanti, kata dia, kalau udah ada duit. Terus karena kan nggak terlalu butuh sebenarnya, cuman kayak butuh juga, ngerti gak sih. Terus akhirnya waktu itu papa jalan-jalan ke mall, ngeliat mobil bagus banget, yaitu mobilnya itu MG keluaran terbaru ya kan, punya London ya kan. Ya udah akhirnya dibeliin sama papaku. Cumi bakal suka sama Lili nggak? Bakal dong. Spoiler. Nggak tahu.
Bekasi nggak sih lebih tepatnya? Pernah beli barang yang nggak penting tapi akhirnya bermanfaat nggak? Beli barang yang nggak penting tapi akhirnya bermanfaat. Apa ya? Nggak penting. Nggak ada sih, aku selalu beli barang yang penting. Kayak misalnya kemarin beli motor penting. Buat jalan-jalan. Buat papa belanja. Beli mobil penting. Apa? Beli baju penting buat syuting. Ya. Si Lili beli kapan? Nggak tahu deh. Aku cowoknya kebanyakan jadi puyeng. Itu mobil apa tuh mereknya yang gede, penasaran. Nah, kalau ini tuh Hyundai H1. Ini tuh mobil Korea. Kalau idol Korea tuh sering kan pakai mobil gede. Nah, ini mobilnya. Ini benar-benar comfortable banget dan nyaman banget, benar-benar segede parah. AC-nya banyak, jadi adem. Dibawa kemana-mana enak. Misalnya kayak aku kan suka traveling. Misalnya pergi keluar negeri, keluar kota, keliling Indonesia, itu enak banget pakai mobil ini. Udah pernah nyoba. Billy bakal suka sama Lily nggak? Enggak. Karena Billy masih suka sama Kak Gina. Itu bisa nyetir mobil belum? Bisa guys, cuman masih gago aja, masih kayak gak enak gitu buat disetirin. Gak apa namanya, gak nyaman apa sih, gak bisa banget, cuman bisa gitu. Tapi kalau mobil ini jujur aku skip banget karena ini mobilnya segede parah dan susah untuk digerakkan. Karena tuh ini menggerak. Ya, coba deh. Tuh. Kita coba aja kali ya. Jangan. Terus ini mobilnya tuh bener-bener gede, jadi nggak bisa. Susah men ini. Itu tuh pernah insecure nggak? Pernah, sering. Aku tuh kalau misalnya ngeliat, kan dia gue harus gue nggak tahu. Semalam ternyata. ya udah ngomong lagi lah. Ngomong lagi lah, beribet. Jadi, itu tuh pernah insecure nggak? Pernah, aku sering banget insecure karena gini. Misalnya nih aku sayang sama cowok, tapi aku nggak bisa milikin nih cowok. Terus cowok ini tuh ternyata ada pengganti aku gitu. Terus ternyata cantik banget. Terus sesuai dengan tipenya dia banget yang dari dulu gitu. Terus anaknya tuh kayak pergaulannya dia banget deh. Insecure aja kayak. Sebenarnya bukan insecure dengan pergaulannya dia yang gimana ya, tapi insecure sama kayak cantik banget, ngerti gak sih, kayak seksi, cantik gitu. Kayak ya elah pantes nih cowok ini suka sama dia nih gitu lah. Itu baju Mariposa ya. dari Falcon. Dari Falcon. Pernah beli barang terus nyesel nggak tuh? Apa ya? Nggak pernah sih. Nggak pernah sih. Aku tuh selalu kalau bisa beli barang tuh nggak pernah nyesel karena benar-benar pas banget gitu. Terakhir Shopee apa tuh? Oke, terakhir aku itu ngeluarin ngeluarin keranjang di Shopee itu cekal Shopee itu terakhir aku beli celana pendek ini. Celana pendek sama kuku-kukuan. Aku seneng banget deh kayak gitu jujur. Tuh buat single yuk kayak Akila, berdoa aja ya guys. Soalnya aku nggak bisa nyanyi. Jangan, ntar yang ada sakit perut. Setuju nggak sama bulan? Aku mah setuju sama siapa? Udah amat. Masih muda ini, ya kalau seberengsek apapun tuh cowok ya udah nikmatin aja dulu gitu loh. Kayak aku juga sama udah pernah kan sama cowok brengsek gitu ya kan. Ya udah masih muda, jadi kamu tuh bisa belajar dari pengalaman, dari kesalahan kamu, dari jadi tuh gini, kita tuh sekarang berteman sama siapa aja, dan dari kita berteman walaupun tuh orang gimana pun, jadi kita bisa tahu nih orang kayak gimana. Kita bisa belajar dari semua itu, kita bisa belajar dari pengalaman gitu loh kalau menurut aku. Udah suka belanja online apa offline? Offline. Hai Shervia. Barang yang pengen beli tapi belum kesampaian. Oke, barang yang aku pengen beli tapi belum kesampaian itu adalah
Air Jordan yang ada itu, yang pokoknya yang bukan yang kayak punya itu, ada yang satu lagi yang warnanya itu hitam putih. Itu sama aku pengen beli rumah. Itu belum kesampaian, aku masih belum punya rumah sendiri. Kalau di Aceh ada, di Medan ada, cuman di Jakarta belum ada. Aku pengen beli rumah di Jakarta yang benar-benar comfortable, yang benar-benar idaman papa banget, yang benar-benar rumah milenial banget. Terus yang gede, gitu. Aku pengen beli itu. Doain ya guys, amin. Itu sih yang belum kesampaian. Lebih akrab sama aku atau Emil? Dua-duanya sih aku akrab. Cuman sekarang Emil lagi gak ada kan. Semoga cepat kesampaian ya. Terima kasih. Aku tuh bener-bener pengen beli rumah yang aku punya. Kalau di Aceh kan rumahnya itu kamarnya 3. Karena emang rumahnya gak gede-gede banget gitu. Papa bikin sendiri tuh rumahnya, 1 lantai. Cuman halamannya aja yang gede. Kalau rumah-rumah di Aceh gitu guys, halamannya Bisa nggak gede. kaki lo diem Ya. sekali aja? Kalau rumah-rumah di Aceh gitu guys, halamannya gede, tapi rumahnya kecil gitu. Sebenarnya gak kecil sih, cuman kayak ya sederhana lah. Kamarnya 3. Nah yang satu buat abangku, yang satu lagi buat mama, yang satu tuh buat aku sama Bulan sama Lala. Dan sekarang aku tuh pengen punya rumah yang punya kamar sendiri gitu. Nah kalau yang di Medan tuh sama juga bentuk rumahnya tuh sama, halamannya ada yang gede, kamarnya. Oh kalau di Medan tuh ya, di Medan kamarnya 3 juga, cuma tingkat 2 gitu. Tapi pernah deket sama Bintang? Enggak guys, aku baru kenal sama dia. Berapa saudara tuh? 4. Abang aku itu maksudnya abang sepupu ya guys. Dia emang udah lama tinggal sama aku. Dan sekarang pun dia ada di Jakarta, kerja di sini gitu. Tips cara biar gak lapar mata, biar hemat gitu gimana? Bawa orang yang hemat kalau misalnya jalan-jalan. Oh iya gitu. Dia kok ngebak gini sih? Bingung juga gue. I worth it. Na, 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 na. Siap. Terus yang tinggal di rumah Medan siapa? Itu rumahnya kosong sampai sekarang. Gak ada yang tinggal. Palingnya cuma dibersih-bersihin doang sama orang rumah. Kalau yang di Aceh itu ditinggalin sama paman aku, sama istrinya sama anaknya. Jadi biar nggak kosong gitu loh. Masa yang di Medan kosong, di Aceh juga kosong. Jadi aku suruh tinggalin saudara aku di situ. Makanya di sini aku pengen bikin rumah yang gede dan yang benar-benar netap di sini. Gitu, yang benar-benar rumah aku sendiri. Itu kan rumah mama, rumah papa. Kalau yang ini benar-benar rumah aku sendiri untuk keluarga aku, dan jangan pindah-pindah lagi gitu loh. Kayak benar-benar harus stay di situ, jangan kemana-mana. Nggak take tuh bentar lagi guys. Emang kalau di Jakarta rumahnya ngontrak apa gimana? Iya guys, alhamdulillah banget nih aku di Jakarta juga sebenarnya masih nyaman, tapi alhamdulillah masih comfortable buat aku, masih nyaman. Karena aku juga di sini masih merintis kan. Ini lagi berusaha buat bikin rumah juga, insya Allah bisa, alhamdulillahnya. Insya Allah ada rezeki gitu loh nanti buat bikin rumah sendiri. Tuh Bulan sama Siri ada masalah apa? Udah, gue juga nggak ngerti tuh, aneh. Kalau gue sama Bulan mah diem aja, bodo amat. Mereka yang berkor-kor ya mereka juga yang ribet, biarin. Aku, Bulan, keluarga aku dari dulu tuh bener-bener kayak kalau ada masalah ya udah gitu loh. Udahlah, males gitu. Apalagi kita public figure kan, kayak kalau misalnya malah diomongin terus, kalau misalnya malah klarifikasi apa gimana, malah makin ribut tau gak sih? Apalagi anak kecil gimana sih, ya udahlah, namanya juga kita temenan tuh pasti ada ininya, ada ininya, ada itunya, kan ribet. Makanya nggak usah. Cuman tuh kalau aku Bulan tuh emang kalau berteman tuh kalau misalnya ada masalah pun nggak pernah berkor-kor, ngerti gak sih? Kayak ya udahlah, udah amat gitu loh, nggak peduli juga gitu. Lu nyelesain sendiri. Lu mau speak up aja lo sendiri, setelah lu udah mau ngomong apa gitu. Orang pintar juga tahu mana yang benar mana yang enggak. Itu yang ngodein siapa sih, captionnya gombal mulu? Gak ada sih sebenarnya.
Suka aja caption gombal, kali aja ada yang kerasa kan. Itu ada niatan beli Alphard nggak? Ini lebih dari Alphard. Alphard tuh cuma menang, menurut aku ya, Alphard tuh cuma menang merek. Tapi sempit, dalamnya bener sempit. Gak seluas ini. Kalau ini bener-bener seluas itu guys. Ada 3 gitu loh ininya, shaftnya. Terus bener-bener kayak comfortable banget. Alphard tuh cuma menang brand sama dia otomatis. Nah nanti bentar lagi insya Allah aku mau ganti mobil ini dengan mobil Hyundai H1 yang terbaru. Itu udah otomatis ke Alphard, cuman gak semahal Alphard. Dan pajak Alphard tuh mahal banget kan. Kalau ini gak mahal. Dan bensinnya tuh sama. Harga mobil ini tuh kalau misalnya baru itu sekitar 700 juta. Itu yang udah yang terbaru. Ini. Harga mobil Hyundai ini. Worth it banget kan. Kalau misalnya Alphard kan 1M, 1,5M gitu kan. Apalagi yang baru. Terus ditambah lagi dengan pajaknya mahal banget. Kalau Hyundai pajaknya nggak mahal karena emang brandnya juga nggak terlalu kayak Alphard. Kalau Alphard kan Toyota gitu kan. Kalau tuh ikut CCTV nggak? Enggak guys. Itu pernah patah hati nggak? Sering guys. Patah hati tuh di seumuran aku tuh, seumuran kita, apalagi seumuran aku, seumuran kita semua. Circle-nya itu benar-benar anak entertain kan. Itu tuh kadang suka, kadang suka-sukaan gitu loh. Patah hati mah sering, tapi udah biasa lah. Tips cara cepat move on, cari yang lain. Kalau untuk aku udah ngerasain banget ya. Kayak move on itu bukan cari yang lain sih, jatuhnya kayak lu cari kehappian lain gitu. Lu kalau misalnya kalau mau misal lu habis putus atau habis patah hati, lu mau move on, hindarin dimana lo itu sendiri, hindarin banget lo sendiri, jangan. Mendingan lo cari temen, cari kehappian lain, cari main gitu. Terus dan yang kalau misalnya yang mau lebih ampuh lagi, waktu lo main itu cari orang yang bisa bikin lo nyaman, terus mulai suka sama tuh orang. Tapi hati-hati lagi, kalau misalnya harus move on lagi ya udah ulangin lagi. Kalau aku sih gitu ya, kayak cari yang bisa bikin aku nyaman, yang bisa bikin aku ajak curhat, yang bisa bikin aku happy tiap hari, itu aku pasti bakal cepet move on. Cuman terkadang nggak segampang itu. Misalnya kalau misalnya aku lagi sendiri lagi nih, misalnya lagi sendiri lagi nih di kamar gitu kan, kadang nginget lagi sama cowok yang kemarin, kayak sedih gitu. Ntar kalau misalnya aku udah mulai kayak galau, no, jangan galau. Aku main lagi, kayak cabut lagi main, cari teman gitu. Kalau aku sih caranya gitu. Itu ada niatan libur kemana nih? Pengennya ke Lombok dulu. Kalau lagi break biasanya ngapain tuh? Tidur di kamar, tidur sih. Mantan udah berapa sih? Sebenarnya mantan yang benar-benar pacaran itu, yang benar-benar relationship ya, itu 1. Cuman kemarin tuh Kisha doang. Semua orang juga tahu kan. Kalau kemarin tuh aku sama Sam tuh gini, lebih dari sahabat, tapi sayang, tapi lebih dari sahabat. Makanya aku juga bingung kalau orang-orang nanya kayak, lu sebenarnya apa sama Sam? Ya udah, akhirnya aku ngomong sahabat, karena memang kita sahabat, tapi satu sisi tuh kadang kita lebih dari itu, saling sayang, saling pengertian, panggilnya sayang gitu, babe gitu, bayi gitu. Aduh, kangen deh. Sam terus tuh cinta ya. Aku tuh sampai detik ini tuh nggak ngerti ya sebenarnya cinta tuh kayak gimana. Cinta sama sayang tuh beda. Aku sama Sam itu sayang. Kalau cinta kayaknya belum nyampe ke situ deh. Karena kalau cinta tuh susah ngelepasin guys. Ini sayang sebagai cewek ya, bukan sebagai sahabat. Sebagai cewek dan sahabat sih. Gitu. For the perfect Friendzone ya kan? Dibilang friendzone sih enggak ya. Karena jujur waktu itu kita sempet
hampir banget pacaran karena kayak tunggu apa lagi gitu, kita udah deket lama gitu. Dan akhirnya aku masih meyakinkan diri aku, bisa nggak nih gue pacaran lagi gitu, takutnya gue patah hati lagi. Dia juga masih meyakinkan diri dia kayak bisa nggak ya gue pacaran lagi gitu, karena mantannya dia juga cuma satu dan aku juga cuma satu. Terus kayak akhirnya sini kayak kita berdua nggak yakin, ya udahlah kayak gini aja. Terus lama-lama kayak aduh gak bisa nih kayak gini terus, apalagi LDR. Ya udah akhirnya kandas gitu aja. Aku ngelapasin dia ngelapasin aku biarin dia, karena aku percaya banget kalau kata orang jodoh itu nggak kemana. Jadi kalau dia memang jodoh lu, sampai kapanpun pasti kalian bakal tetap ketemu gitu. Makanya aku tuh kayak ya udah, aku ikhlas banget kayak ya udah nggak apa-apa, lu pergi aja dulu gitu. Yang penting kita masih temenan, masih sahabatan. Lu kalau butuh gue chat, gue butuh lu gue chat gitu, kita masih chatan gitu. Gue dukung lo punya cewek, gue dukung lo juga kalau gue punya gebetan, lo dukung gue, saling curhat gitu. Itu seru banget kayak gitu jujur. Tapi kadang suka sedih aja gitu. Stop tuh, gue nangis. Kok bisa nangis sih? Gue udah kebal banget coy. Tapi terkadang jujur kalau misalnya lagi sendiri tuh wah nginget zaman kita waktu masih deket, tahun baruan bareng, kemana-mana bareng, ke mall, ketemuan, jalan, naik motor. Wah seru banget deh pokoknya. Sama suka tiba-tiba jadi overthinking. Nah iya itu, apalagi kalau LDR kan suka overthinking. Nah itu makanya, itulah penghalang kita sebenarnya, kayak tiba-tiba diem-dieman gitu karena overthinking kan. Dia di sana main, jarang ada waktu, dia di sana surfing, aku di sini syuting gitu. Terus aku juga harus fokus ke kerja aku kan. Habis itu kayak ya udah, kalau menurut aku ya, dia itu cowok ter perfect yang aku kenal. Cowok terperfect yang aku kenal, yang ngertiin aku, yang sayang banget. Aku ngerasain dia sayang banget sama aku, yang apa ya, yang gemesin, yang lucu. Itulah penghalang kita, ada LDR doang. Dia tuh udah perfect banget di otakku jujur. Masa? Umur Sam tahun ini kayaknya 20, bentar lagi. Aku 18. Aku tahun depan 18. Suara kamu enak banget buat didengar tuh kayak podcast. Serius guys. Awal-awal syuting suara aku cempreng banget, yang kayak benar nge gitu ya kan. Kalau sekarang kayak gini, aku juga nggak tahu kenapa kayak lama-lama berat banget suaranya, parah. Kak kalau pacaran beda agama tuh gini, udah sayang banget sama dia. Sebenarnya gini, kalau cowok itu sayang sama kita, dia bakal ngelakuin apapun ke kita. Kayak kata Emil bilang kan, jujur kalau misalnya gue sayang nih sama cewek, gue bakal ikutin dia mau dia agamanya apa gitu. Disitu aku langsung kayak wow, kayak gini nih yang harus dicari gitu. Walaupun nonis gitu, walaupun ya berarti itu keputusannya dia dong, keputusan yang dia ambil gitu kan. Tuh kalau Emil ada kemungkinan Rakmel ikut acara UCT, nggak tahu deh. Aku juga nggak ngurus banget sih. Udahlah, kayak aku tuh orangnya kayak ya udah enjoy lah. Mau diikutin enggak, mau diikutin ya ikut. Kalau enggak ya udah. Paling lama belanja berapa lama? Seharian tuh sama temen aku, sama si Kusno. Wah seharian tuh nggak keluar dari mall tuh. Pusing sana pusing sini. Berapa kilo udah kita jalan tuh. Aduh ya Allah. Mantap. Tuh coba nyanyi. Jadi aku sekarang ada lagu favorit. Kalau dulu kan lagu favorit aku Miss Independent ya. Kalau sekarang ada lagunya kayak gini. Belum minjeman gondong. Bentar. Tapi aku jujur gak tahu bisa nyanyi banget apa enggak. Cuman kita tes aja ya. Kalian dengar apa ini? Jangan apa guys, jangan. Please jangan. Baik, aku mohon jangan. Bukan ini. Aku pucat banget di situ. By time.
Lirik dari mana tuh? For cool kids. Ini for cool kids only by time. Ini Hearts anjay. Aku tuh deg-degan guys. Kan gue langsung pengang. Oh yang ini aja. How could I be so blind? Wish I could have let you know. Gimana sih lagunya gue lupa. Lagu apa dah itu? Ini Hearts are beating in the dark. Ih, jelek banget. How could you be so cool? Not to the G's. We were running out of time. How could I have been so blind? Wish I could have let you know. Drowning deep, now I feel numb. Know I'm yours, but I can feel your presence at most times. A glass or two thing I can wash. Pada tuh gak usah. Enggak tau kok itu jelek. Udah kasih tau aja kalau jelek. Emang jelek ya guys? Gak usah yang kayak muji-muji Paris gitu dah. Play my part, but I start running around your maze. Terus, apa sih? No need to try. Gimana sih? No need to try what we has gone away. Astagfirullahaladzim. Emotion trying to be tired. Forget what's been on my mind. Had enough to say goodbye. One more way, but time in time. Got too deep, right now I'm bleeding. Say I'm yours and I'll come running. So you're right, but someone else. Tadinya aku mau yang itu. Tapi nah, itu sih. Tapi aku tuh suka yang ini ternyata. Padahal yang itu judul lagunya By Time. Bagus gak sih suaranya? Jelek ya pasti. Emang jelek. Cuman kayak mereka tuh yang kayak nggak mungkin kan mereka bilang jelek banget suara lo gitu. Apalagi jujur, kalian harus jujur. Itu bagus gak sih atau jelek? Jujur. Jelek. Sumpah itu jelek. Judul lagunya By Time. Sumpah itu jelek kan. Udah jelek. Kalau udah jelek aja. Jujur bagus gak sih? Jujur aja. Kalau jelek yang ngomong jelek gak apa-apa. Jelek kan gue bilang jelek. Terus gue jujur. Oh ini aku ada lagu. Judul lagunya itu Unthinkable. Gimana sih? Gimana sih lagunya? Gue lupa tiba-tiba. Lumayan bagus, jujur bagus. Ada yang bilang jelek. Bagus gak sih? Got a feeling that I'm going under, but I know that I make it out alive. If I quit calling you my lover, I move on. You watch me bleed. Ini gimana sih? Ya udahlah, lupain aja lah, gue nggak bisa nyanyi, gila. Hearts are beating in the. Ini buat apa anda? Hah? Goblok nih cewek. Ini buat apa anda? So blind. Wish I could let you know. We were running out of time. Ini motor siapa? Mana? Itu yang monster motor siapa? Monster mana? Itu yang tahu gue. Kayak motor ngantuknya ini ya gitu, guys. Allah. Motor Varel. Ini motor siapa nih? Oke guys, aku udahan nih. Oh udah live ya. Dadah. Emang 30 menit?